Selamat datang di kanal Spice, St. Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik. Selamat menikmati khotbah-khotbah Alkitabiah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook @spice.syd atau email kami di spice@stphils.org.au. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat pagi saudara-saudara, dan kita sekarang memasuki bagian dari Yohanes pasal yang pertama, masih Yohanes pasal yang pertama, dan kita akan melihat dari ayat 19 hingga ayatnya yang ke-28 yang tadi kita baca, saudara-saudara. Jadi minggu ini kita akan membahas bagian tersebut, minggu depan kita masih melanjutkan dengan Injil Yohanes, dan minggu depan Pastor Maikah dari Kebaktian Inggris yang akan berkhotbah. Karena besok saya akan terbang ke Jakarta, saudara-saudara, untuk kurang lebih selama 12 hari. Dan saya akan kembali lagi sebelum hari Minggu, 2 minggu lagi berarti. Sebelum hari Minggu, 2 minggu lagi. Dan kalau misalnya saudara ada keperluan pastoral, bisa WA saya ataupun juga bisa bicara dengan pengurus. Nah, kita akan bersama-sama melihat bagian ini, saudara-saudara, dan kita akan menelaah bagian ini, dan kita akan meminta kepada Tuhan untuk berbicara kepada kita melalui Injil Yohanes ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih sekali lagi ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang telah menyapa kami melalui firman-Mu, dan kami bersyukur kalau misalnya Yesus Kristus, firman Allah yang hidup itu, telah datang di dalam keutuhan firman-Mu kepada kami. Dan kami bersyukur dan berterima kasih sekali lagi ya Tuhan, bahwa di dalam Yesus Kristus kami boleh mengenal Engkau, bahwa di dalam Yesus Kristus kami boleh melihat keutuhan dari-Mu ya Bapa. Tuhan, pada saat ini ketika kami memiliki akses kepada bagian daripada firman Tuhan yang bisa kami baca, biarlah kiranya Engkau sendiri yang boleh berbicara kepada kami, Engkau yang boleh ya Bapa menerjemahkan kata-kata ini bagi kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana dan maksud-Mu bagi kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan waktu ke depan ini ke dalam tangan-Mu, biarlah kiranya Engkau yang boleh dimuliakan dan ditinggikan dari perenungan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, pernahkah kita disapa oleh orang lain atau disangka mirip oleh orang lain, saudara-saudara? Atau mungkin pernahkah kita dipanggil dengan nama lain? Tiba-tiba saudara lagi jalan di Eastwood, ada yang panggil saudara, tetapi saudara tahu itu bukan nama saudara, begitu ya? Mungkin namanya Sabrina, saudara-saudara, dipanggilnya itu Rani, begitu loh. Oke? Ya. Jadi orang memanggil dengan nama lain. Saya beberapa kali, saudara-saudara, kita sering belanja di K-Mall, saudara-saudara. Jadi di K-Mall itu adalah toko Korea, tentunya seperti saudara tahu yang ada di Eastwood. Dan di K-Mall itu, bisa tolong dibukakan pintunya. Di K-Mall itu, saudara-saudara, biasanya rata-rata orang menyapa itu dengan bahasa Korea, begitu ya. Jadi staffnya. Nah, waktu itu saudara-saudara saya mau bayar di kasir, saudara-saudara, dan luar biasa di kasir tersebut, saudara-saudara, ada ibu-ibu sebelum saya, dan itu jelas ibu-ibu Korea, ya. Dan dia pikir saudara-saudara saya juga orang Korea, dan dia bicara bahasa Korea ke saya. Saya pikir, wah, ini suatu penghinaan atau suatu kebanggaan begitu ya, kalau misalnya muka saya kayak muka orang Korea, saudara-saudara. Dan juga dulu ketika saya sebelum melayani di Sydney, saya melayani di Jakarta, di satu sekolah teologi, dan waktu itu kita pernah membawa tim dari mahasiswa di sekolah teologi, saudara-saudara, untuk pergi ke Korea, karena kita diundang oleh gereja di Korea, dan kita membawa tim waktu itu ke Korea, saudara-saudara, dan kita menyanyi, begitu loh. Ada menyanyi bahasa Indonesia, ada menyanyi juga bahasa Korea yang saudara tahu belepotan begitu ya bahasa Koreanya, saudara-saudara. Tetapi pada waktu itu saya disangka orang Korea, saudara-saudara, oleh jemaat di Korea, karena dia bilang apa? Itu di timnya itu ada orang Korea ya katanya. Oh enggak, ternyata itu bukan orang Korea, orang Indonesia yang mirip dengan orang Korea, saudara-saudara.
Pernahkah saudara disangka seperti itu? Pernahkah saudara disangka seperti itu? Atau mungkin ketika saya makan di restoran atau makan di mall, saudara-saudara, saya dipanggil nama A, padahal nama saya B, begitu loh. Jadi seringkali kita malu begitu ya, kalau misalnya kita salah panggil orang juga, saudara-saudara, ternyata orangnya salah, bukan orang yang tepat yang kita ingin panggil. Nah, saya kepingin saudara untuk bicara dengan orang yang ada di sebelah kanan atau sebelah kiri saudara, pernahkah saudara mengalami hal tersebut? Oke? Pernah nggak saudara mengalami hal tersebut? Apakah saudara dipanggil dengan nama lain, atau saudara memanggil orang yang saudara pikir orang A, tetapi ternyata adalah orang B? Oke, saya berikan waktu sejenak untuk saudara bicara dengan orang yang ada di sebelah saudara. Pernah dipanggil Korea. Kelihatannya lucu sekali, Richie bisa membagi kepada kita ceritanya apa? Kalau saya pernah 2 kali malah dibilang orang Samoa. Orang Samoa, oke, ya. Jadi Samoa pertama sama orang siswa, keduanya sama orang Samoanya. Orang Fiji. Iya. Kalau kakin, dikira mbaknya Lena. Oh, wah. Oke, ternyata saudara juga pernah mengalami. Saya lebih sering saudara itu salah panggil orang biasanya. Saya pikir ini Yosua, tetapi ternyata bukan Yosua, begitu ya. Nah, saudara, di sini kita membaca bagian daripada firman Tuhan di mana Yohanes Pembaptis pada waktu itu juga salah dipanggil. Karena orang banyak berpikir bahwa Yohanes Pembaptis yang diperkenalkan oleh Injil Yohanes di sini disangka dialah Mesias. Dialah Mesias yang ditunggu-tunggu oleh orang Israel, dan orang salah memanggil dia, saudara-saudara. Dan luar biasa, tentunya kalau misalnya biasanya saudara-saudara salah dipanggil orang yang kita tahu itu lebih rendah dari kita dibandingkan dengan lebih tinggi dari kita, tentunya kita menolak ya. Tetapi kalau misalnya kita dipanggil orang yang lebih tinggi dari kita, begitu ya, yang lebih ganteng dari kita, yang lebih tampan atau yang lebih cantik dari kita, biasanya kita terima, saudara-saudara, dipanggil seperti itu. Nah, Yohanes pada waktu itu dipanggil sebagai Mesias. Sebagai Mesias loh, nggak main-main. Tetapi tentunya kita perlu melihat apa yang menjadi ciri daripada Yohanes Pembaptis, tapi bukan itu saja. Tetapi ialah bagaimana Yohanes Pembaptis ingin mengarahkan kitabnya sendiri, saudara-saudara, yang kemungkinan besar ini adalah Yohanes yang sama, memang masih banyak perdebatan di sini. Untuk apa? Untuk setiap orang yang membaca, setiap orang yang mencoba mengerti cerita Yesus, itu bukan untuk mengenal dia, tetapi untuk mengenal Yesus. Kita loncat dari Yohanes 1 ke Yohanes 20 yang ada di layar, saudara-saudara. Dan di Yohanes 20 ini, di ayatnya, salah satu ayatnya yang terakhir dari Yohanes 20, ini menjelaskan mengenai tujuan daripada Injil Yohanes. Kita baca bersama-sama, kalau saudara sudah ketemu atau di layar, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi inilah yang menjadi tujuan daripada Injil Yohanes. Injil Yohanes itu ditulis bukan untuk kita mengenal Yohanes Pembaptis, bukan untuk kita mengenal karakter-karakter yang lainnya, tetapi untuk kita berinteraksi dengan siapa Yesus. Dengan siapa Yesus. Injil Yohanes itu menunjuk kepada Yesus. Mengagungkan Yesus, meninggikan Yesus, memuliakan Yesus. Saudara-saudara. Dan supaya orang-orang, baca di sini,
supaya orang-orang ketika membaca Injil Yohanes percaya kepada Yesus sebagai Mesias, anak Allah. Oleh karena itu Injil Yohanes sering sekali disebut sebagai the Gospel of Glory. Tetapi glory siapa? Kemuliaan siapa, saudara-saudara? Ini adalah kemuliaan dari Yesus sendiri. Dan ini yang luar biasa. Jadi bukan hanya untuk kita mengenal Yesus, bukan hanya untuk kita tahu siapa Yesus dan sejarahnya mengenai Yesus, tetapi apa dikatakan? Supaya oleh imanmu, engkau memperoleh hidup di dalam namanya. Saya yakin dan percaya, orang-orang yang pada waktu itu hidup pada zaman Yesus dan membaca Injil Yohanes, ini adalah orang-orang yang hidup. Orang-orang yang bernafas. Betul nggak? Kalau nggak bernafas, kalau nggak hidup, bagaimana caranya baca Injil Yohanes? Tetapi dikatakan di sini, apa? Supaya kamu memperoleh hidup di dalam namanya. Apa maksudnya hidup di sini? Ini adalah hidup yang sejati, yang hanya bisa ditemukan oleh Yesus. Nah, kita akan belajar pada hari ini, bagaimana Yohanes Pembaptis itu menunjuk kepada Yesus, saudara-saudara. Disinilah Yohanes, si penulis Injil, memulai interaksi tersebut, di mana dia menjelaskan siapa Yesus, seperti yang kita lihat minggu lalu, bahwa Yesus adalah Allah yang berinkarnasi, dan kita dipanggil untuk meresponinya. Nah, di sini mulailah interaksi pertama tersebut, dengan tokoh Yohanes, yang bukan melihat dirinya sebagai Mesias, walaupun orang menyangka dia Mesias, tetapi Yohanes yang tahu bahwa tokohnya, dirinya, itu hanyalah seorang yang minor. Seorang yang minor, di mana Allah memberikan tanggung jawab kepada dia untuk memperkenalkan Yesus kepada orang-orang. Untuk dia memproklamasikan. Ini tokoh proklamator, saudara-saudara. Jadi tokoh proklamator itu, yang pertama itu bukannya Insinyur Soekarno ya. Tetapi apa? Yohanes Pembaptis. Dialah yang memproklamirkan siapa? Yesus, saudara-saudara. Yesus kepada semua orang. Kepada orang-orang yang ingin mengenalnya, saudara-saudara. Apa saja tugasnya daripada Yohanes Pembaptis ini? Kita akan belajar 3 hal pada hari ini. Tugas yang pertama, yang dipanggil oleh Allah bagi Yohanes ialah sebagai utusan dan saksi. Kita melihat pasal 1, ayatnya yang ke-6 yang kita lihat minggu lalu, saudara-saudara. Kita akan melihat bersama-sama, ada di layar. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, dan supaya oleh dia semua orang menjadi percaya, ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberikan kesaksian tentang terang tersebut. Jadi seperti kita tadi tahu bahwa Yohanes ini adalah orang yang diutus oleh Allah. Dan dia dipanggil, saudara-saudara, untuk menjadi saksi. Ya, untuk menjadi saksi. Apa maksudnya menjadi saksi? Dialah yang memperkenalkan. Dialah yang membawa orang-orang untuk datang kepada Yesus. Ini adalah mirip seperti tugas seorang duta besar, saudara-saudara. Kalau seorang duta besar, dia diberikan kepercayaan oleh negaranya, menjadi wakil negaranya di negara lain, dan dia memberikan kesaksian tentang negaranya, saudara-saudara. Dia memberikan kesaksian kalau misalnya negaranya bagus, layak dikunjungi, dan kalau misalnya negaranya itu adalah layak untuk menanam investasi, contohnya. Nah, Yohanes diutus oleh Allah dengan memiliki sebuah tugas, yaitu menjadi saksi bagi Kristus. Untuk apa? Untuk menyaksikan bahwa Kristus itu adalah lebih tinggi dari dia. Untuk menyaksikan apa yang akan dilakukan oleh Kristus bagi manusia yang berdosa. Dan itulah yang dilakukan oleh dia di pasal 1 ayat 19 yang tadi kita baca. Ada di layar, saudara-saudara. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam, orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Aku bukan Mesias. Seperti yang saudara tahu, kalau misalnya saudara disangka, tadi seperti yang kita diskusikan, kita ngobrol dengan orang-orang di sebelah kita, kalau saudara disangka orang yang lebih ganteng, atau orang yang lebih tinggi, tentunya saudara bilang, oh iya memang, memang aku masih saudara dengan dia, begitu ya. Tetapi
Yohanes ketika disangka bahwa apakah engkau Mesias, dan dia katakan bahwa apa? Aku bukan Mesias, saudara-saudara. Ini nggak main-main loh. Ini sebuah jabatan yang sangat tinggi. Di dalam perjanjian lama, orang-orang Israel itu menunggu ribuan tahun akan kehadiran daripada Mesias. Dan pada waktu itu, saudara-saudara, orang berpikir bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah Mesias. Dan banyak orang yang menyangka pada waktu itu. Kalau misalnya Yohanes itu adalah Mesias yang dinantikan ribuan tahun oleh orang Israel. Tetapi perhatikan di ayatnya yang ke-20 yang tadi kita baca. Apa yang dikatakan oleh Yohanes? Aku bukan Mesias. Saudara, di dalam dunia ini ada begitu banyak aliran sesat, saudara-saudara. Atau cult, yang kita sebut sebagai aliran sesat atau cult. Di mana rata-rata daripada aliran sesat atau cult, itu pemimpinnya yang adalah
kita adakan di Epping, saudara-saudara. Jadi inilah yang menjadi doa saya, gitu ya, bagi kita semua, dan saya harap ini juga menjadi doa daripada saudara. Oke? Jadi saudara berfungsi sebagai bukan hanya pembuka jalan, tetapi juga sebagai saksi. Yang ketiga, saudara-saudara, yang terakhir. Yohanes di sini juga berfungsi sebagai seorang pelayan. Tetapi bukan seorang pelayan aja, tetapi pelayan yang tak layak. Kita lihat ayat 26 dan ayat